Ada Abdul, ada Padinda. Oke. Santuy ya Anya. Itu tarik nafas dulu bro. Tarik nafas. Santuy ya, santuy. Wis tuh Padinda tuh ngomen. Oh, Pak Dinda, aduh apa kabar? Wis, Oke, wis. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayadi, Ayamdi, Warahmatullahi. ya manggilnya Pak Yadi atau Kang Yadi atau Ayadi atau Om Yadi atau Abah Yadi, naon ya? Bas, luas saja. Kang boleh. Oh, Kang Yadi banyak. Ya, Asik. wis, wis. Nah, Pak Dinda, wis. Wih, siapa Dina? Oke, teman-teman yang baru gabung, kembali lagi di acara Roll On. Asik, tinggali Kang Yadi Roll On cenah ieu teh. Hmm. Suaranya jelas bro? Ngobrol. Hah? Suaranya jelas enggak ini? Jelas, ah? Suaranya? Oh jelas, oke. Jelas. Sip. Cuman agak sedikit ngedelay gitu. Coba Oh, nyarios. halo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jelas. Aman, siap. Sok, sambil cek-cek and recheck dulu. Mm-mm. Asik, ketemu lagi di acara Roll On. Asik, ngobrol online. Ngobrol online ini teh di part kelima. Kelima ya. Asik, ke part kelima. Alhamdulillah respon dari para apresiator, terus para penonton, teman-teman, dosen, sahabat, kerabat, eh, mahasiswa, siswa tuh sangat positif adanya kegiatan ini ya minimal hiburan lah Anya, hiburan di tengah pandemi ini. Ya Oh, doakan gue. roll, roll on deodoran. Wis, Ya. Dani Reza, mantap Pak Teguh, Pak Yadi, asik, langsung tap. Pak Yadi, Dani Reza, nilainya langsung A, min, Masih belum tentu kan? minus 10. Ayo tugas tuh, ditagih Dani, kumaha. Gara-gara putus juga nih. Asik, asik. Aduh, Dan semangat Dan tuh. Kata 1041. Tuh, ada masukan tuh. Oke, di roll on ya. Roll on sanes deodoran ieu mah Pap. Ngobrol online. Alhamdulillah di part 5. Bersama ini pokok nama, Kakak kelas. aduh, sosoknya ini naonnya ngejelaskeunna panjang ieu mah. Pokoknya malam ini bersama Pak Yadi. Pokok nama ini selain dosen, dia seniman, dia musisi, dia arranger, dia komposer tuh komplit pokok nama. Jadi gue petani ya. Pokok nama is the best. Pencinta angklung maupun tidak pencinta angklung, pokoknya wajib pokoknya gabung live ini. Pokoknya obrolannya receh sih sebetulnya ringan tapi pasti bermanfaat buat teman-teman di rumah. Leut, heula kopina cenah tuh. Pak Dinda. Untuk ngopi. Wes, Iqbal Al-Abai. Tuh, ini Balad 2007, sini musik UPI. Oh iya iya iya. Iqbal, Iqbal, pemain keyboard handal, Oh iya pemain iya. keyboard handal gitu. Pemain keyboard dan akhirat. Heeh. Kedap, kedap, kedap. Kedap, kedap. Ya. Oh, ngopi heula. Halo Stephen. Stephen Jom teh mananya? SMM ya Stephen. Oh salam. Ini Pak Teguh pembawa acaranya kemana nih kabur? Bye, Iqbal, salam pakos, bye. Ini ada Mansur nih, Kang Mansur.
Oh ya benar. Halo. Ya jadi pembawa acara nih barusan. Oh, sik. Kumaha? A? Halo. Tuh, ada Mansur Angklung cenah. Mantap. Wih, Baik, sehat-sehat alhamdulillah. sadayana, Kang. Alhamdulillah. Ais, Kade, Kang Mansur, besok cekidot ya. Cekidot. Alhamdulillah sehat-sehat. Tuh, Pak, dari SMM Cibinong. Ya, murid saya dulu. Wih, mantap. Pak Teguh Tuh, sekedap. ada. Kopi tos beres ya kopi bentar. Asik. Oke, teman-teman, santuy. Ini mah ada ngobrol santuy. Jadi sambil ngopi, tapi ngopinya di rumah masing-masing. Alhamdulillah, sip. Iqbal Al-Abai, mantap, bay. Kumaha, tasik aman, bay. Ya, alhamdulillah. Sik. Oh, Alhamdulillah. Yo, tuh, laras, man. ada di Roll on, ngobrol online sambil ngopi. Tapi di rumah masing-masing ya. Ya. ya, benar. Gratis lah. Asik, asik, asik. Duh, ini banyak yang nanyain kapan sama Pak Yadi, Cina. Kapan sama Pak Yadi, Cina. Oke. Pak Yadinya lagi sibuk, pokoknya mah konser pandemi. Ya, Bismillah ya. Om Teguh, delay. Oh, itunya. Audionya delay Om Teguh. Hmm. Nyanya, rada sedikit delay, tapi nya Enggak, abi. kalau ini mah nggak jelas. Upami audio abi kumaha? Jelas, jelas. Jelas. Audio Halo, abi Fit. jelas sih. Kang Fidi. No, ini Maestro Wes. Angklung. Halo, Kang Penguasa. Bidi. Penguasa. Penguasa dunia akhirat nih. Asik. Wilujeng gabung, Kang. Aduh, orang ngobrol we ya mah mengisi pandemi. Iqbal Al-Abai sing sarehat selalu Bro Teguh sareng pangersa Ayadi. Siap. Wilujeng sami-sami, Bang. Amin. Sami-sami bay, sehat-sehat tasiknya amankan tasik bay dari huru-hara bay. Pokoknya percantan ke abai mah. Nu Om Yadi mah eces, berarti nu abdi teu ecesnya. Aduh, kumaha atuh nya? Kala tuh Habis, orang coplokeun habis, headset nah kitu. habis tengah wa eta tah coba. Filma, halo Filma. Oh, Andre Jason. Aduh, Yuk. Kumaha? Aman? jelas-jelas. Aman, aman. Cekidot, cekidot, cekidot. Wes, aman. Oke lanjut. Alhamdulillah roll on part 5 bareng Payadi is the best. Pokoknya ieu mah maestro angklung sejagat raya. Asik. Berarti kita teh ngobrolna per angklungan nya. Aku asal Kang, ngomong jodoh aja sini. asik. Eta mah upami tema eta mah kudu ngajak Padinda. Oh iya, Padina. Oke. Oke, Kang Yadi, aduh dinu gambar mah nya topik nate tentang kupas tuntas angklung cenah gitu. Waduh, orang dikupas, dituntas, kada seremnya. Maka nawe ku abdi teh dipasihan tanda tanya gitu tuh. Kan ai tanda tanya mah apakah bisa tuntas atau enggak gitu ya Kang ya. Begitu. Aduh. Tuntas ya. Bener. Karena waktunya sedikit mungkin bisa tuntas atau enggak. Tapi pada dasarnya lah kita ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di malam hari ini. Oke, Kang Yadi, sebelum ke angklungnya banyak yang nanya ini. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya tetapi malu-malu. Gimana sih ceritain Kang Yadi awal mulanya nih, awal mula terjun meminati, mendalami angklung itu sendiri. Awal mulanya tuh seperti apa dan bagaimana Kang Yadi? Ya, terima kasih. Salam semua ke Kang Teguh yang ngundang. Terima kasih. Terus kepada sesepuh, ada Padinda dan lain-lainnya, rekan-rekan semua di Jongan. Ya, kalau pertama kali saya di angklung itu sebetulnya ini pembahasannya bisa sejam setengah, bisa 2 jam.
Disingkat saja. Ya, singkat aja, Kang. Singkat saja. Aja. Awalnya saya mungkin sebelum sama teman-teman, sama Teguh dan sebagainya sama, awalnya memang dari sekolah dari SMA dulu ya, dari SMKI dulu saya, memang ada angklung di sana. Kebetulan ada dosennya Pak Bang waktu itu, tapi saya sama sekali belum menyentuh pun dan tidak mengerti waktu itu. Dan sejak saya masuk ke kuliah S1 di UPI di sana, awalnya ada angklung-angklung yang bergeletakan gitu. Ada kayak suluh gitu. Ini apa? Pabalatak gitu ya Kang ya, pabalatak gitu. Pabalatak. Dan waktu itu ada satu tempat, emang gudang gitu ya, yang nggak kepake lama. Dan waktu itu ada juga ada mata kuliah namanya ensemble. Dan itu dibebaskan buat memilih alat musik yang sekiranya bisa dimainkan secara bersama-sama gitu. Karena waktu itu rata-rata teman-teman masa itu pada gembel dan pada miskin, beli alat pun susah. Akhirnya saya berpikiran memanfaatkan alat yang ada waktu itu. Berarti sekarang itu apa namanya ya suluh lah, emang tidak layak sama sekali. Saya ambil, saya rapikan bersama teman-teman waktu itu bertiga ya, ada Erwin, Teguh juga namanya sama waktu itu ya, kita bertiga. Sehingga yang tadinya numpuk kayak sampah itu bisa terwujud menjadi satu unit besar kalau ya sekarang itu ya. Nah, saya mulai latihan, tapi belum fokus karena sebelumnya memang saya tergabung dalam komunitas musik gamelan di sana bersama Pawan Gunawan ya di Fatahillah awalnya. Saya banget fokus di sana. Nah, satu ketika kami ada undangan di Eropa waktu itu, main di Belanda, dan di sana itu kita mainnya tidak hanya pentas, tapi ada semacam workshop juga. Kebetulan di sana ada materi tentang angklung. Ujung-ujung nah, yang angklung, wayahna we digebruskeun. Saya diminta untuk bicara angklung di sana. Nah, saya ya siap-siap saja, kenapa takut gitu ya, karena saya pas masuk di sana, yang hadirnya saya kira itu anak-anak SD, SMP, tetapi yang hadir para profesor tuh. Buset. Profesor, doktor, atau dosen di sana di daerah Belgia, Pak. Berarti nggak dikasih tahu itu para pesertanya gitu? Nggak dikasih tahu. Saya dijebak. Memang awalnya setelah acara itu tuntas, saya menanyakan kenapa itu. Memang awalnya itu ada undangan dari Indonesia, para profesor dan para ini, tapi tidak datang. Tidak datang. Nah, pas masuk di sana, itu tempatnya yang besar, rapi ya. Kalau kita seperti auditorium yang besar gitu ya. Mereka bertanya jawab tentang musik segalanya, pembelajaran, saya kejam. Ada satu pertanyaan yang membuat saya berpikir sampai sekarang di situ, latar belakangnya. Mereka bertanya tentang karya di situ. Saya awalnya, silakan Tuan, saya ingin tahu karya musik angklung seperti apa. Saya diinginkan. Kebetulan bawa laptop juga, jadi ada data-data angklung buhun segalanya. Saya perlihatkan semuanya ini angklung jazz tradisional sebagainya. Sampai angklung Padaeng dan Pak Ujo kesininya ya, saya diinikan, dipresentasikan di sana. Dan memang waktu itu saya nggak kepikiran juga, yang saya tahu itu angklungnya ya seperti yang sekarang berkembang gitu ya. Saya kasihkan lagu buhun, lagu Estilin, Cincang Keling, semuanya lagu. Mereka tetap bertanya. Itu bukan lagu angklung katanya. Itu profesor sana lebih paham budaya Sunda malah gitu ya. Aduh, ini berat. Malah dia bertanya lagi, itu bukan lagu, itu lagu daerah Sunda yang sudah ada. Itu angklung cuma mengiring saja kan. Dan saya jelaskan waktu itu angklung buhun itu fungsinya mayoritasnya sebagai pengiring. Karena bermain secara penggulang-penggulangan kan. Tang rata-rata seperti itu untuk pengiring. Nah, dan acara itu buat acara ritual awalnya. Saya terus berkembang ke angklung platonisnya, Padaengnya. Saya bawa sampel lagu-lagu yang banyak. Ya, saya punya arsip-arsip dari angklung Kabumi, KPA 3, SMU 3. Kalau waktu itu memang banyak gini kan. Saya presentasikan lagu-lagu Queen, ya, lagu We Are Just Champion dan sebagainya banyak. Tetap mereka bersenyum yang ketus gitu. Itu lagu saya. Itu lagu saya. Angklung, coba jadi kalau angklung, wah masih lama akhirnya bla bla bla. Untung saya ada tugas mata kuliah waktu itu, satu bikin komposisi. Betul. Nah saya lihatkan contoh
ini karya saya gitu. Mereka tepuk tangannya panjang waktu itu. Oh. Wah, ya kenapa? Saya heran. Wah, ya, saya bingung kenapa. Karena mereka angklungnya yang ITB, Kabumi itu udah bagus-bagus angklungnya, udah rapih lagu. Saya rekaman waktu itu rekam pakai kamera yang sederhana gitu ya, difilmkan. Mereka sangat mengapresiasi tentang karya itu karena beliau ini baru karya yang original yang belum pernah dimainkan. Mulai dari sana saya kepikiran, oh ada sesuatu kekosongan di dalam angklung ini. Mulai dari sana saya mulai fokus mengembangkan angklung waktu kuliah S1 itu ya, waktu semester 2 waktu itu saya mulai. Dan sampai sekarang, akhirnya saya ketemu dan ketemulah dengan guru saya juga, almarhum Bapak Nano. Dari sana gue jadi Pak Nano Pratno itu saya bertanya ke Pak Obi ya, dari Pak Ujo, ke keluarga Pak Budi, dari Pak Sundan, mencari data siapa angklung ini sama pengembangannya gitu. Akhirnya ngobrol dengan Pak Nano, dan Pak Nano itu sebetulnya murid yang resmi, artinya secara formal gitu ya, karena Pak Digna itu merupakan salah satu guru juga yang di Kokar, di guru di Kokar ya, SMKI kalau sekarang ya. Mereka sempat juga ke sekolah ya, sempat melahirkan para murid-murid yang siap untuk menjadi penerus angklung. Sepertinya di setting seperti itu ya. Nah, ngobrol dengan Pak Nano ya Bapaknya sebenarnya murid Bapak, Pak Ujo, ya, Pak Agam, sebagainya lain itu murid Pak Daeng, langsung Bapak mah diajarkan di kelas katanya. Nah itu langsung diajarkan tentang angklung resmi seperti apa. Karena di angklung itu tidak hanya bisa memainkan, bergetarkan, bayi pun bisa. Tetapi ada kaidah-kaidah musik yang itu tentunya harus dipelajari di dalam ruang lingkup akademisi, pembelajaran musik gitu ya, atau pendidikan musik. Nah, Pak Nano menjelaskan banyak hal-hal tentang angklung. Nah, berkembang sering zaman, akhirnya Pak Nano itu dia berkreasi lagi di gamelan Degung. Dan dengan lagu Kalangkangnya itulah Pak Nano terkenal di Degung. Akhirnya Pak Nano angklungnya ya, akhirnya yang meneruskan Pak Ujo dan Pak Bin sebagainya. Jadi fokus ke gamelan gitu ya berarti ya? Yang ngurusin Pak Ujo. Ada tokoh estafet yang putus dari para pendiri musik. Akhirnya angklung sekarang dikembangkan, dikuasai oleh murid-murid Pak Daeng yang pernah diajarkan di dalam mata pelajarannya atau ekstrakurikuler angklung. Jadi bukan resmi, bukan diajarkan di dalam pendidikan musik yang pendidikan musik yang pada umumnya gitu ya. Gitu. Dan banyak aku saya murid Pak Daeng, murid Pak Daeng. Ya semua juga mungkin pernah diajarkan seperti teman-teman yang banyak murid saya yang online gitu kan, dan mereka mengakui ada kebanggaan juga gitu ya, dan bagus juga seperti itu tahun 2000 berapa terakhir 2010 juga kami ada main lagi ke Belanda dan Pak Nano ikut juga. Di sana kita ngobrol lama tentang angklung dan rencana-rencana sudah dibahas semuanya, termasuk ada wasiat-wasiat yang dari Pak Daeng Sutikna itu dikasihkan ke Pak Nano dan Pak Nano berikan ke saya. Itu ada satu ya semacam wasiat-wasiat gitu ya, ini yang harus diteruskan ya, ini terjadi banyak pesan ke saya. Dari situ saya nggak pernah berhenti di angklung, dan akhirnya di gamelan pun saya sedikit ini, karena ada sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk eksistensi sebuah kesenian angklung gini gitu. Seperti itu. Pulang dari Indonesia 3 hari dari situ Pak Nano almarhum meninggal. Waduh, itu kehilangan yang besar, dan ini ada tugas gitu. Ya udah saya fokus di situ. Akhirnya saya harus melanjutkan ini beserta teman-teman juga banyak gitu ya. Gitu awal mulanya kenapa saya ke angklung gitu ya. Kalau ininya mulai seriusnya gitu ya, dari dulu sebenarnya sudah, tapi ya hanya sebagai itu aja, follower gitu. Saya nggak punya visi misi apa di yang saya jalankan, di hanya saya ngikut aja, melestarikan gitu. Itu yang alasan yang kedua. Waktu itu juga saya ketika lulus saya ngajar di sebuah SMP di situ ya, SMP swasta. Di mana Kang? Di Bandung? Itu di Santo Yusuf, Bandung ya. Nah, itu awalnya sama, kasusnya kayak di kuliah. Satu ruangan ada angklung yang numpuk, kayak suluh deui wae. Saya bereskan. Akhirnya kebentuklah satu unit yang besar, dan ngikutin festival waktu itu di ITB, dan itu festival pertama saya dan langsung menang. Buset, mantap. Terus akhirnya banyak nih, ngelatih sampai sekarang akhirnya gitu. Gitulah. Dan itu singkatnya seperti itu. Udah masih panjang lagi sebetulnya, Kak Gung.
Wih, mantap ya. Wih. Pokoknya berarti dari sejarah yang ya bisa dikatakan dasar, Kang Yadi kenal dengan Panano almarhum. Ya gitu ya, dapat apanya wejangan lah, wejangan positif gitu ya untuk bisa Ya, meneruskan mempertahankan angklung ini. hmm, Akhirnya Kang Yadi spirit carry on terus sampai bagus. tidak ujung. Ya, harus, Mantap. harus, Kang, mantap. kalau berkaitan dengan sekarang kan Kang Yadi teh punya ini ya, punya apa namanya, punya yayasan sendiri ya. Hmm. Nah itu gimana tuh awalnya tuh bisa bisa bikin gitu. Oke, ini masih satu keterkaitan antara Mm-mm. kita ketemu dengan Pak Nono almarhum. Di situ saya Iya. punya visi. Saya melakukan Mm. itu sebelum sebelum ke sana, saya ada melakukan riset dulu waktu itu. Memang Mm-mm. ini yayasan baru dan saya apa namanya sempat dari S1 saya kuliah ngambil skripsinya ngambil angklung juga dan itu Mm-mm. tidak ya ada sesuatu yang saya ingin lebih dalam nih masalah perkembangan ini apa sih masalah angklung itu makanya saya ngambil perkembangan karena saya ingin Mm-mm. tahu apa sih gimana urutannya angklung kayak gimana gitu ya dan masuk di sana saya ketemu dengan banyak ya saya di pasca di ISB juga kuliahnya Mm. dan Iya. Dinda juga di sini yang mendengarkan beliau banyak ngasih apa masukan kepada saya dan saya berpikir dari sana betul karena beliau mengatakan bahwa apakah sekarang angklung itu berkembang atau tidak itu Mm-mm. pertanyaan yang sebenarnya yang sederhana tapi itu dalam bagi saya gitu ya. Nah di sana saya dikasih satu buku, dikasih pinjam atau itu enggak ya Pak Dinda ya lupa lagi saya dikasih pinjam Pak Dinda. Saya melihat di situ tentang teori perkembangan bahwa sesuatu itu bisa berkembang karena saya berpikir di awal visi saya angklung ingin berkembang gitu ya dalam segala hal Iya. gitu. Mm-mm. Bahwa ingin berkembang itu ada dua hal. Yang pertama itu ada orang-orang yang melestarikan angklung itu ya Mm-mm. karena kalau kita melestarikan terus melestarikan itu sebenarnya kita akan memuseumkan kesenian itu karena tidak ada perkembangan tinggal nunggu Iya. matinya ya tapi ada suatu pelestarian dan ada perubahan di situ ke arah yang positif Mm-mm. maka itu akan berkembang sebuah kesenian jadi saya dari situ lepas lulus kuliah dari sana saya bikin yayasan jadi gitu awal Mm. nah itu sebenarnya tindak lanjut dari perkuliahan. Perkuliahan kan Iya. teori-teori. Saya ingin menjadi suatu betul apa tidak hanya teori-teori yang saya dapat, tapi saya ingin menjadi sebuah kenyataan di masyarakat itu. Saya pikir Mm-mm. betul ada visi-visi khususnya yang paling kosong sekarang adalah khususnya di bidang pengkaryaan, Mm-mm. pengkaryaan pengkaryaan musik angklung itu sendiri. Iya. Nah itu Angklung gimana Kang? Bagaimana tentang karya musik angklung itu atau ya, angklung itu? sebetulnya pada yang Sutigna itu sudah mengajarkan dua hal. Pada Mm-mm. yang sudah dulu yakin saya pada yang itu hal cuma belum tuntas. Karena satu yang pertama, pada yang sekitar tahun 30-an ya, pada tahun 30-an itu membuat suatu angklung menginovasi angklung dari pentatonis dengan menjadi diatonis itu pun ya melihat sebelumnya mungkin ada yang dari Legelang atau Padinda itu ya ada di Amerika sebetulnya nggak tahu itu urusannya yang lain tapi pada yang membuat sebuah aransemen musik angklung gitu ya. Nah, Mm-mm. bahwa pada mengajarkan bahwa lagu-lagu barat itu bisa dimainkan di angklung. Contohnya lagu Nah, Dono Blue, Dono Walam dan sebagainya, We're Champion, semua iya. lagu-lagu dulu itu bisa dimainkan di angklung. Yang saya analisa seperti itu. Oke, cukup gitu ya. Berarti kesimpulannya angklung diatanus ini bisa memainkan lagu-lagu tanah barat gitu ya di mana-manapun. Satu itu. Yang kedua, pada yang syutingnya pun mengajarkan bikin komposisi karena ada satu komposisi baru yang pada yang buat yang pertama Mm-mm. dan satu-satunya sampai sekarang yaitu Iya. Mars Angklung ya itu Mas Mars Angklung angklung itu ya, Mars angklung nah, ya. Heeh. pada yang syutingnya ya itu Mm-mm. baru satu artinya yakin pada yang sebetulnya ingin memainkan ingin membuat karya-karya yang lebih banyak lagi namun kondisi waktu itu sebetulnya kebanyakan karena angklung berkembangnya di wilayah pendidikan di sekolah-sekolah Mm-mm. akhirnya Iya. secara ke sana saya kira pada yang belum keburu itu belum keburu tuntas ya karena apa namanya yang ditargetkan pada syutingnya adalah waktu itu adalah kuantitas jadi bukan kualitas jadi lebih banyak dulu yang penting angklung bisa Hmm. berkembang dulu akhirnya makanya Dan lagu-lagunya adalah bisa diterima dulu di
masyarakat dulu gitu ya Kang ya gitu. Yang sangat populer pada zamannya ya, pada zamannya. Lagu era 30-an 40-an itu banyak membuat seperti tentang lagu-lagu itu dibikin. Nah, sampai sekarang berkembang gitu ya, berkembang terus sampai tahun 2020. Tetapi 2020 ini adalah saya perhatikan masih minim gitu. Artinya apa? Masih banyak komunitas angklung itu memainkan karya-karya tahun 30-an gitu ya. Saya kira ini satu sisi salah tidak salah, sah-sah saja. Setiap orang akan memainkan bebas saja untuk berpikir angklung ya. Tetapi ada satu krisis pengkaryaan di angklung gitu ya. Kenapa tidak mencoba lagu-lagu yang sekarang itu banyak dan masih bagus-bagus juga gitu ya. Saya kira pada yang mengajarkan dua hal penting, satu tentang mengaransemen angklung, yang kedua adalah tentang bikin komposisi angklung. Nah, tadi saya sudah jelasin di awal bahwa orang luar itu sangat menghargai tentang karya original di angklung itu sendiri. Nah, karena apalagi sekarang ya gue ya, kata gue ya, angklung sudah kan seperti tanda kutip di UNESCO gitu ya, sudah ditetapkan di sana bahwa sudah di UNESCO itu artinya angklung sudah selevel gitu ya, sudah selevel dengan yang namanya gitar, piano. Ya betul, kan? Setuju. Saya lihat ini, ya saya ini ngomong ini berkali-kali karena ingin biar teman-teman khususnya orang-orang yang musik gitu ya, yang bisa bikin karya sebagainya, karya baru ini, ayolah kita bangkit lah gitu, bantu ini kesenian angklung yang kekurangan homo kreator gitu ya. Di piano itu saya kira dari zaman dulu sampai zaman sekarang, setiap periode, setiap abad itu 50 tahun menghasilkan puluhan komposer, tumpuhan komposer, ada bahas sebagai itu karyanya ribuan karya untuk alat musik piano ya. Masuk zaman klasik, Mozart bikin karya ribuan karya untuk piano. Masuk ke Beethoven, ke Chopin, ribuan karya buat piano. Sekarang angklung, dari zaman Buhun, Pak Daeng Sutigna, Pak Ujo, sampai sekarang, mana karya-karya buat angklungnya gitu. Komposisinya baru satu, Pak Daeng Sutigna yang bikinnya. Makanya dengan itu, saya kepikir bahwa saya ada kebanggaan, ada apa namanya? Bangga ya, melihat ada ISBI sekarang, ada ISBI yang notabene adalah lembaga yang formal. Ada seperti angklung dan musik bambu itu mengembangkan angklung-angklung. Ada di sini, oke, di sini berarti akan melahirkan para komposer atau mini komposer berikutnya. Tetapi ruang lingkup sebuah universitas itu seperti bikin produk saja, mencetak, setelah itu keluar. Nah, setelah keluar seperti apa? Fungsi yayasan inilah akan menampung para lulusan dari ISBI atau siapapun dari UPI, dari mana, dari musik dari manapun. Ayo mari kita bereksplor di tempat ini. Kita apresiasikan kepada masyarakat dengan karya-karya kreativitasnya gitu ya, karena yang dibutuhkan sekarang adalah itu dari yang masih krisis sekarang adalah dari kekaryaan. Makanya sejak tahun 2016 sampai sekarang saya ya membuat suatu konser baru apakah itu formatnya seperti apa baru saya tidak jadi masalah, saya akan terus menawarkan format-format yang baru. Sebelumnya 2016 saya mengkonserkan karya-karya baru itu dengan format kolosal juga banyak. 2017, 18, 19, 20, dan 2020 ini kepending kemarin corona karena belum kemainkan, dan akan mencari terus formula-formula di khususnya yang ada melibatkan musik angklung di dalamnya gitu Kak Teguh. Kalau dari persamaan dari alat, saya kira ya udah lumayan, alhamdulillah banyak ya dari ahli-ahli organologi sudah membuat inovasi-inovasi alat musik dengan sekarang ada Pak Payayan bikin angklung toel, dan lain-lain ya. Banyak juga inovasi dengan angklung itu tidak hanya dimainkan secara massal, tapi harapan ke depan angklung itu seperti handmade, angklung seperti piano. Setiap orang yang di rumahnya anak itu bisa main angklung di rumahnya gitu kan, asik juga gitu ya. Artinya di sini perlu penyebaran, perlu informasi yang lebih luas kepada masyarakat gitu. Itu paling kalau untuk ininya untuk perkembangannya. Pak Teguh, panjang mantap. Itu awalnya kenapa ya betul. Sebut kenapa intinya kenapa yayasan dibikin itu, artinya buat teman-teman yang ingin berkreativitas. Sekedap Pak Edi, sekedap. Ya, silakan. Maaf, ada MC-nya kepotong nih. Saya juga kalau begitu mau ngopi dulu. Atau teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Ini ada Pak Dina juga di sini banyak.
Pada kabar nih ininya pembawa acaranya. Halo, ada orang Kuningan, teteh Temang, ada ibu guru nih, ibu guru yang selalu mentraktirku. Nih ada siapa? Bentar ya. Wis, ada gangguan. Ya, Oke, bersambung. Minum dulu, minum dulu. Baru nyampe maghrib, kebosan kejebak macet di Puasra. Ini bisa langsung sini nih, jadi masih ini. Ya. Oke, gimana? Berarti kekaryaan itu sangat minim saat ini ya, Kang Yadi ya? Kekaryaan dari angklung itu berarti ya? Ya gitu, karena yang paling sekarang berkembang itu kan adanya sebuah festival ya. Iya, betul. Festival itu kan. Nah itu juga, ada dibahas juga, ada plus minus dalam sebuah festival itu, kata gue. Betul. Lumayan berarti ya, Kang Yadi ya, dampak festival itu, ataupun banyak sedikitnya festival untuk menjaring kekaryaan dari angklung itu, Kang? Ya, saya sedikit nyinggung aja deh masalah di festival ini ya. Ya. Oke, festival ini pertama kali festival angklung diadakan itu di Indonesia, khususnya oleh komunitas ITB ya. Jadi pada tahun itu festival pertama di Indonesia, jadi namanya KPA ITB. Tahun berapa ya? Kira tahun 46-an lah, 50-an ya. Di sana ya, dilanjut dengan festival Kabumi ya, itu sekitar tahun 50-an mungkin ya di sana. Sampai sekarang. Nah, positifnya adalah karena angklung dijadikan sebagai alat musik pendidikan di situnya, alat musik pendidikan, media pendidikan, artinya angklung diperkenalkan di sekolah-sekolah. Jika suatu pembelajaran di dalam suatu persekolahan itu hanya belajar dan tanpa memberikan kesempatan apresiasi kepada siswanya untuk ditampilkan, saya kira kadang para pelatih itu tidak punya barometer untuk ukuran berhasil atau tidaknya itu ya. Untuk positifnya artinya target dari sebuah sekolah itu ada tempatnya, yaitu dengan festival itu setiap tahunnya. Jadi angklung banyak itu di festival dan sebagainya sampai sekarang gitu ya, dan bergantian ya. Festival ITB, Kabumi, PAJB, sekarang ada yang baru-baru dan sekarang banyak lagi festival seperti di Sputpa, di mall-mall itu banyak sekali ya. Tapi yang paling lama itu itu ada ITB dan di UPI ya, yang Kabumi ya, itu yang paling lama sampai. Tetapi positifnya banyak sebetulnya ya. Artinya banyak para pelatih yang awalnya dia pernah diajar di ekstrakurikuler angklung itu, dia merasa bisa dan dia menjadi guru pelatih dan melatihkan angklung ya. Dia melatihkan angklung. Salah tidak salah, bagus ya. Nah, saya beberapa kali ya, sempat menjadi juri kadang melihat dari part itu, karena dalam musik itu ya banyak faktor, banyak sistemnya, tidak hanya di masalah musiknya saja, ada komposisinya dan sebagainya itu ya. Ya ada yang benar, ada yang masih rancu gitu ya, dari bahasa musik ya khususnya ya, dari penulisan notasi dan sebagainya. Nah, yang kurang setujunya adalah bahwa musik itu menurut saya adalah suatu anugerah kreativitas setiap orang ya, yang mencoba dia lahirkan dari sebuah pemikiran menjadi sebuah pertunjukan itu yang ditumpahkan melalui siswa-siswanya dari seorang pelatih itu itunya dikotak-kotakan gitu. Artinya ini jelek, ini bagus, ini kurang, ini jelek. Itu yang kurang setuju. Bagi saya, setiap yang bagus itu adalah orang yang bikin sesuatu yang baru, dia tampil, itu yang menjadi yang perlu diapresiasi kadang ya, karena
setiap orang itu punya identitasnya masing-masing, setiap karyanya. Meskipun sudah ditentukan, ada lagu I, A, B, C-nya udah bagus, tapi ya kadang sakit gitu ya, maksudnya kamu yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Dan itu sangat, menurut saya, ini buat para pelaku yang penyelenggara festival, namanya juga sudah keliru sebetulnya. Ini sudah, saya kritik aja langsung, sudah keliru. Ada festival, tetapi ada juara 1, juara 2, juara 3. Sebetulnya salah. Lomba harusnya ya Kang ya. Kata fiesta. Fiesta itu hiburan. Tidak ada juara 1. Kedua, yang ada itu adalah the best performance, the best penyanyi terbaik, atau komposer terbaik, arranger terbaik, tampil terbaik. Itu sebuah festival awalnya ya. Kalau lomba, pasang giri, itu ada juara 1, juara 2. Karena di dalamnya itu sudah ditentukan adalah masalah lagu. Nah, mungkin awalnya itu adalah, kalau misalkan di UPI itu ada namanya apa sih, jamu UPI ya, apa gitu ya? Di jamu itu ya. Di jamu itu kan festival besar. Nah, dalam sebuah festival di dalamnya ada lomba angklung. Itu bisa saja aja lomba. Tapi sekarang festival artinya festival jorak-jorakan. Nah, saya sebetulnya ingin mungkin nanti teman-teman dari ISBI ya, kita akan mengadakan benar-benar festival ya. Saya rencana sudah Pak Ketua Jurusan sudah ngobrol-ngobrol. Siap lah, orang laksanakan Kang. Dan Pak Teguh sebagai pelaksananya nanti. Buset, siap pelaksana jadi Power Ranger. Artinya kita akan mengembalikan benar nama festival itu menjadi festival masyarakat. Ya. Jadi siapapun bisa kesempatan di sini dan tidak ada juara-juara. Yang bisa menilai bagus tidaknya biar masyarakat saja dan menjadi bahan masukan buat masyarakat dengan berbagai karya-karyanya. Itu bagi saya Pak Teguh. Dan festival itu sampai sekarang terus ada dan saya pun tidak bisa ini nggak boleh itu sudah fenomena masyarakat. Betul. Masyarakat. Ya, kita ada sekarang menawarkan dengan format baru. Kita mau lomba pengkaryaan misalkan bikin karya baru misalkan silakan. Betul. Itu yang diperlukan sehingga nanti berkembangnya akan seperti piano di Eropa, gitar di mana semuanya berkembang. Artinya kita bukan nginduk ke Eropa ya, enggak. Maksudnya dalam hal pengembangan sebuah kesenian itu. Karena apa? Angklung adalah alat musik kesenian. Ya. Alat musik kesenian, bukan alat olahraga gitu ya, yang ada produknya. Olahraga produknya apa? Target olahraga adalah kejuaraan. Ada juara 1, juara 2, dia juara, dia bagus, terbaik, juara dunia, juara Asia, dan sebagainya. Musik, itu produknya adalah karya. Kalau nggak ada karyanya, sebuah musik itu seperti nggak punya identitas, sebuah kesenian itu sendiri gitu. Nah, tapi gamelan degung itu banyak karya khusus buat degung. Makanya di angklung, harus kita berjuang terus. Betul. Sama-sama. Kalau selama ini ada festival atau lomba karya dari angklung itu sejauh mana itu Kang sampai saat ini? Ya kalau saat ini ya pasang giri itu sifatnya aransemen ya. Kalau lagu yang sudah ada, Kalau untuk tapi, karya barunya gimana? Belum ya? Belum banyak. Masih minim ya. Dan Mamon para juri-jurinya pun seperti alergi terhadap ini semua dengan perubahan angklung ini. Seperti ada kurang memberikan apresiasi gitu. Kadang saya beberapa festival itu lulusan dari ISBI ya, di sini banyak para pelatih juga yang mungkin nonton di sini juga, itu menawarkan sesuatu yang baru. Saya kira itu patut dihargai, tapi karena di situ dilomba-lombakan, ada tidak menang sama sekali gitu. Akhirnya mereka ada semacam, sih kita bikin karya baru, gede mau juara gitu ya. Nah itu ada semacam frame-frame itu yang saya kira itu harus dirubah mindsetnya di masyarakat itu. Harus mencintai karyanya dan yakin sebuah kesenian ini akan abadi dengan karya gitu. Betul. Dengan karya. Oke. Betul. Ya, itu mantap Kang. Sip. Berarti nanti kita coba untuk membuat bisa jadi mensosialisasikan dari acaranya itu yang meluruskan tadi yang kayak Kang kayak itu ya, antara festival dan lomba. Bisa memberikan informasi ke hal yang masyarakat. Kang, ada pertanyaan menarik Kang nih. Ada pertanyaan menarik, boleh? Boleh dari silakan. Dani Brahma. Wih, mantap. Ini dari Pangandaran, Kang. Oh, Dani. Ini ya. Oh, iya. Bos tahu enggak? Balad kan, balad. Ya, Dani dulu sempat main angklung A.
Kita. Ah, Tapi iya tidak tuh. dulu pasti sama saya diajar angklung Dani itu angkatan Adam kalau nggak Asik. salah 2000 ya. Gimana? 2007, 2007 Kang, sarang abdi. Oh Dani itu Heeh. ya? Oh iya benar-benar. Tapi dulu aku pernah dia. Dia ikut Partai Gila kalau nggak salah. Nama Tuh, Dani itu kan. banyak. Dani Brahma katanya bagaimana cara memasyarakatkan angklung di daerah, cenah. Kumaha Kang Oke. Turna. Hmm. Angklung di daerah. Oke. Segmentasinya ada beberapa target dulu yang akan kita bidik di wilayah mana. Apakah di lembaga formal, di sekolah-sekolah, non formal ya sama lembaga komunitas atau informal di dalam tim-tim kecil yang akan kita bina di sanggar-sanggar sebagainya. Karena dengan dari situlah kita akan angklung itu akan terwujud gitu ya, akan terwujud. Biasanya ada beberapa step. Biasanya angklung itu sekarang dari 2018 itu sebetulnya sudah digalakkan. Ada dana yang sangat besar dari pemerintah buat angklung ini ke seluruh pelosok di khususnya Jawa Barat ya, itu sudah ada anggaran yang besar sampai 100 jutaan ya gitu. Tapi apakah itu nyampe atau tidak itu nggak tahu, uangnya nggak tahu kemana ya. Nah, saya sempat menginikan di beberapa wilayah, di wilayah Bogor ya, di wilayah Bogor, di Kuningan juga. Itu di Kuningan, di sini juga ada ibu gurunya, ada Ibu Neneng. Halo, apa kabar Bu Neneng? Halo, Di sini Bu ya. Neneng, Wilujeng. Bu Neneng juara terus, Bu. Kakak kelas kita Wah, dulunya eta. di UPI dulu vokalis baik lah, terbaik lah. Waduh, kudu guru Nah, atau merenya ke Bu Neneng. di Kuningan itu sudah tahun keberapa ya? Saya ini sudah tahun kelima. Dari awal itu yang dibina adalah pemerintah setempat yang akan membina guru-gurunya. Karena angklung waktu beliau-beliau ini beranggapan bahwa angklung ini bisa berkembang di wilayah-wilayah melalui pendidikan sekolah dulu. Jadi waktu itu mengadakan workshop terus pelatihan-pelatihan setiap tahun dan workshop festival. Itu datanya sangat berkembang, Pak Teguh. Kita Betul. melihat ada beberapa katanya mainnya aya nu angklung tibalik ya, angklung tibalik megangnya, aya nu palalas, aya ketika ngasih partitur bunyinya teh oktavnya yang tinggi dan sebagainya. Karena apa? Mereka tidak salah, tapi mereka tidak tahu gitu bagaimana cara memainkannya. Nah, karena waktu itu angklung tiba-tiba dikasihkan oleh dinas tempat kepada sekolah-sekolah, kasih. Yang terjadi adalah bingung gitu tempatnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan perkembangan di berbagai sekolah-sekolah. Karena yakin di daerah Pangandaran misalkan itu banyak sekolah-sekolah. Dani bisa misalkan kerjasama dengan dinas-dinas tempat. Bisa untuk masalah alat biasanya itu yang mengadakan adalah dinas-dinas dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, biasanya di Dispupar ya, itu yang mengasih fasilitas. Mintalah ke dinas itu untuk pengajuan, baik itu dari sekolah maupun dari sanggar-sanggar. Itu ada dana biasanya buat pengembangan alat-alat kesenian. Nah, buat anggaran-anggaran event, buat kegiatan, buat festival atau apapun itu misalnya ke dinas pendidikan. Nah, di sana ada buat pengembangan, apalagi kalau hubungan dengan sekolah itu akan ada. Jadi dengan banyak event-event seperti itu, saya yakin komunitas 1, 2, 3 akan berkembang. Kenapa tidak berkembang adalah karena mereka tidak diperkenalkan lebih awal gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Teguh juga mungkin di programnya pengabdian terhadap masyarakat di Prodi Angklung juga nanti ada mahasiswa yang bisa akan sangat terarah sepertinya kalau langsung terjun ke masyarakat seperti itu yang membutuhkan betul. Pengembangan, dan itu ada efeknya akan kena terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Jadi melalui pemerintah itu bisa, atau bisa melalui secara bergerilya teman-teman atau tim kecil lah, secara informal lah dari sanggar sendiri yang bikin grup musik angklung dulu sendiri gitu ya. Apalagi di Pangandaran kan itu tempat wisata yang sangat bagus tuh ya. Itu bisa segmentasi pasarnya kalau mau industri bisnis di sananya itu akan berkembang tuh saya kira untuk membentukkan sebuah komunitas angklung atau apa yang di wilayah Pangandaran itu akan strategis untuk saat ini. Nah, di sini juga ada sebetulnya ada teman saya nih, ada Adam nih. Salam guru ya. Wes, Kang Adam, mantap. Orang Cimahi apa namanya? Bukan Cimahi, Ciamis atau Pangandaran bila lah. Saya kira Adam sudah punya pengalaman di angklung, sudah di Singapura lama mengembangkan angklung ya. Saya kira saatnya buat sekarang sama-sama kontribusi terhadap masyarakat ya. Kita ajak masyarakat
Jadi angklung itu tidak hanya berkembang di sekolah-sekolah saja gitu ya, tapi angklung dengan harapan bisa berkembang di masyarakat gitu. Angklung lebih lagi memasyarakat gitu ya. Apalagi Betul. sekarang dengan munculnya angklung Jogja ya, fenomena angklung Jogja Pak Teguh ya. Iya, iya betul tuh. Ini ada suatu ini ya, apa namanya? Ini juga perlu dibahas yang panjang nih ya. Satu sisi ya, dulu Pak Daeng itu sudah menaikkan harkat derajat ya. Angklung awalnya sebelum penjajahan itu jadi pengamen kan ya, angklung tujuan Belanda itu ya. Angklung dimainkan oleh kaum-kaum ini, tapi dengan Pak Daeng ini, angklung diangkat menjadi sesuatu yang berharga, artinya bisa mempunyai apa namanya harkat gitu ya, sebuah kesenian yang bisa masuk ke berbagai elemen pejabat kelas tinggi, kelas bawah, menengah gitu ya. Nah, dengan muncul angklung Jogja ini, akhirnya angklung tuh kembali lagi seperti ngamen-ngamen di pinggir jalanan gitu ya. Betul. Satu Yang sisi gitu teh ya kayak satu sisi nah itu fenomena masyarakat saya kira. iya. Namun lebih baiknya lagi jika ini tugas pemerintah memberikan lahan-lahan buat sifatnya angklung yang buat yang dipertunjukkan buat masyarakat ini. Ya ada yang harus ada PSSI-nya angklung gitu Pak Teguh ya. Asik tuh. Tuh, Ini juga Dani dari Pangandaran katanya harus ada PSSI-nya aku. Iya, untuk khusus di Pangandaran katanya. Ya, mudah-mudahan siapa bisa ini bisa di apa kurang lebihnya jawaban dari pertanyaan Dani ya. Lanjut, dan ini ada Robin Panggi. Wih, salam Robin Panggi. Itu dari Belitung. Robin, pemain biola handal, asik. Lanjut, Dani Brahma, kami undang Pak Teguh untuk P2M ke Pangandaran. Setuju, setuju. Nanti bareng Pak Yadi kan itu. The Bayu Permana, asik. Mantap, Dian. Sehat, Dian. Halo. Oh, ada pertanyaan nih. Asik. Ya. Sahabat kita nih. Nopi Purnama, pemain selo handal. Oh, Nopi. Wes. Pemain selo handal nih. Izin bertanya, Pak Teguh Ayadi, siap. Untuk karya-karya baru, adakah situs pengarsipan partitur dan audio yang bisa diakses untuk umum? Ingin coba bikin karya tapi butuh referensi. Tuh, cenah. Kang Yadi, kumaha, cenah. Nah, ini nyambung ya. Di Iwung itu jadinya kita ada punya karena kita buat berbagai masyarakat juga. Kita sebenarnya sudah jadi semua. Ini sudah webnya sudah ada, karya sudah ada. Tunggu waktu aja. Mungkin di tahun ini kita akan dimunculkan. Karena kita sudah rapat kemarin pun saat corona kita mengadakan rapat buat mengebahas ini sebetulnya. Karena perlu referensi-referensi buat teman-teman yang saya yakin di beberapa universitas itu mereka diajarkan angklung hanya sekilas, hanya cara main. Tetapi cara membuat, cara melatih itu dan sebagainya mereka kadang kebingungan gitu. Kenapa kebingungan? Karena seringkali saya menjadi pembicara di dinas-dinas pendidikan di Jawa Barat, ya di Jawa Barat. Itu banyak kakak kelas saya semua pada kakak kelas, adik kelas semuanya. Mereka malah bertanya gimana cara main angklungnya, gimana cara bikin musik angklungnya gitu ya. Jadi mereka memang tidak tahu referensi atau cara ini. Sebetulnya sudah ada angklung yang bisa diakses sebetulnya, tapi belum maksimal di website saya itu di ibungfoundation.com sudah ada di situ, tapi belum maksimal. Tapi untuk masalah pengarsipan partitur ini, itu nanti akan ada khusus, web khusus. Ya insya Allah 1-2 minggu ini akan segera diupload karena tentang ini kan di dalamnya itu ada berbagai aransemen maupun karya-karya baru yang akan diinikan. Ayo Nop, bikin karya lagi Nop. Dulu Nop komposer ini apa lagu Pangandarannya Nopnya. Betul. Saya dirijennya waktu itu nih. Wah, Nopi keren nih. Ayo Nop, yang Nop, Nop sambil nunggu situsnya sehat. Amang Kabumina Payadi gitu, comot itunya referensinya gitu sambil bawa kopi hidung ke Payadi. Comot sarang kopi teh tarik paling. Tah, gitu teh tarik Nop. Kadenya. Asik. Oke, mohon. Mudah-mudahan ini saya ada satu konsep nanti buat ke depan. Jadi nanti Ibu akan mengadakan suatu pentas, suatu pertunjukan yang
kami nanti hanya menyiapkan para pemainnya saja. Jadi para komposernya, karyanya, kami nanti akan mengundang dan mencari kontributor buat ke sini, buat berpartisipasi dalam konser itu gitu. Silakan. Jadi kalau yang punya karya dari sekarang, silakan ditabung ya, ditabung-tabung. Nanti suatu waktu dengan dengan ada event yang pas, kami akan mengundang. Oh ya, ada tamu mau pulang ya, bentar. Ya ada tuh ya. Ada tamu mau pulang. Wah, berarti ini wadah yang sangat bagus ya, Kang ya, untuk para komposer angklung nih. Udah dikasih wadah nih dari Pak Yadi, betul ya? Jadi kegiatan ini silakan buat ya yang mau bergabung. Ini lembaga non formal ya buat di masyarakat, silakan. Yang lulusan dari ISBI itu banyak para komposer ya. Jadi wah, keren tuh. Sekarang di ISBI itu bikin satu karya, karena setiap mahasiswa itu wajib bikin karya. Artinya dia menjadi komposer ya kan? Iya, betul. Sebuah komposer itu hanya dijadikan sebuah syarat lulus ujian saja gitu. Ketika ujian ketika masa tidak apa-apa. Nah, ayo disinilah kita kegiatan. Silakan. Biar kami nanti mencarikan barang-barang, bukan kami ya, mencarikan sponsor dan sebagainya buat mengakomodasi teman-teman semua gitu. Asik nih, mantap. Silahkan komposer-komposer dari ISBI, dari UPI, dari manapun, mantap. Nih ada wadah yang sangat bagus. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi, Kang? Oke, ini ada Sinta Sri Pilawati 99. Mantap, keren Pak. Sip, mantap. Lanjut, ada Nopi lagi nih. Wah, mantap. Mungkin bisa disatukan dengan jurnal, e-book, artikel. Boleh juga ya, Pak? Satuan sama karya ilmiah. Karya ilmiah angklung banyak di Prodi Bambu ke sana ya. Pokoknya nama Nopi di Antosan di Prodi Angklung dan Musik Bambu. Sok di Antosan. Bikin selot. Sok di Antosan. Aduh, Taslami ya, udah tepang. Oke, Yadi, mantapnya penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat. Ini ngomong-ngomong, dari bulan Maret kita nggak ketemu, Kang Yadi. Gimana perasaannya? Perasaannya sekarang jawab makin panjang. Ya. Dan karena sering tertutup masker, tidak semua dibuka ternyata sudah berjemur. Jadi subur gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, ampun. Ya, sebetulnya kemarin itu kami sudah mempersiapkan, ada konser juga. Gimana, Kak? Sora keempat ya waktu itu kita ada acara di Bandung Kreatif Hub waktu itu, sudah latihan, sudah ada sponsor yang sudah cair, tinggal pentas saja. Ternyata 5 hari ke hari H tutup. Konsernya jadi kita dipending nabung gitu ya. Nah di saat ini diundur sampai waktu yang belum ditentukan gini ya, sampai kapan ini kan berlalu. Dan hari ini PSBB sudah dibuka ya, tapi saya konfirmasi ke gedung-gedung masih belum bisa digunakan buat umum. Jadi kemungkinan hal itu, dan kami terus berkarya ya, nabung karya-karya buat pementasan nanti berikutnya gitu. Ya. Gitu Pak Teguh. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, Kang Yadi, supaya konser Sora 4 ini cepat berlangsung dan bisa dinikmati oleh semua apresiator. Mantap. Amin. Pak Teguh. Nah, ya gimana Kang Yadi? Ngobrol sama Pak Ketua Jurusan ya. Gimana Cina? Nanti di SBY akan mengadakan pementasan juga dengan orkes besar, musik bambu dan musik angklung juga ya. Asik, mantap. Di SBY itu lembaga formalnya ya. Iya, betul. Masyarakatnya kita gitu di Wung untuk menyanyikan masyarakatnya, karena tidak hanya orang-orang itu kadang tidak tahu kesempatan harus nonton ke ISBI, kadang seperti itu ya, karena mungkin juga dan informasi yang keluar mungkin kurang terdengar. Akhirnya ya saya kira sama-sama promosikan juga buat kita kegiatan yang kedepannya, mudah-mudahan program kita rencanakan bisa didukung oleh pihak-pihak terkait ya. Karena ini tujuannya buat pengembangan kebudayaan, Pak Teguh. Betul. Aduh, mantap.
keren pisan. Mudah-mudahan lah perungnya kayaknya dinya. Kita bareng-bareng kita mengembangkan angklung ini. Tah, Kang Edi berkaitan dengan kekaryaan tadi tuh, berkaitan kekaryaan tadi. Gimana sih mungkin ada tips ataupun jurus-jurus tertentu spesial Kang Yadi untuk membuat karya angklung ini tuh seperti apa tuh? Ya, jurus-jurus bikin komposisi. Kalau jurus-jurus itu sebetulnya nggak ada Pak Teguh. Oh, nggak ada. Jadinya adanya apa? Dan setiap orang itu diberikan kesempatan dengan caranya masing-masing. Yang ada adalah berupa pengalaman-pengalaman. Setiap orang itu berbeda empirisnya. Saya berpengalaman dari SMP, SMA, sampai kuliah 1-2 itu di dunia musik. Dan pengalaman saya itu otomatis mau tidak mau, saya memiliki berbagai input, berbagai laci-laci pemasuk ilmu-ilmu yang masuk ke telinga saya dengan sendirinya gitu ya. Dengan sendirinya. Dan masyarakat di luar pun saya kira banyak yang bisa membuat, asal mereka tahu karakter itu yang dibikin gitu ya. Nah, dengan pengalaman itu otomatis nantinya akan menghadirkan sesuatu dengan karakternya masing-masing gitu ya. Ya, yang paling adalah berangkat dari diri kita sendiri, berangkat dari pengalaman kita sendiri. Kita mau apa sih tujuan di angklung ini bikin? Ya, sama halnya dengan teman-teman mau bikin karya di piano, di apapun, di musik. Itu berawal dari sebuah kreativitas. Kita membuat suatu kreativitas yang harus tuntas gitu. Kadang orang punya ide, punya ide tapi tidak tuntas gitu. Kadang bikin, terlupakan lah. Nah, kalau kita mungkin punya pengalaman, sudah belajar ilmu komposisi, ilmu aransemen, dan sebagainya. Saya kira tidak terlalu sulit karena ketika punya suatu ide baru, kita kembangkan, kita elaborasi dengan berbagai struktur dan lainnya, jadilah karya gitu. Dan yang paling penting itu adalah kita jangan berharap, jangan memimpikan sesuatu yang ingin besar gitu ya. Bikinlah sesuatu yang sederhana, bikinlah sesuatu yang kita bisa, yang teman-teman bisa, bikinlah dari satu hal yang kecil gitu, jangan yang terlalu yang besar gitu, karena yang besar belum tentu juga kita bisa kita tuntas gitu ya, kita bisa melaksanakan. Kalau saya sih itu jadi the simple is why not, dengan sesuatu yang simple bisa menjadi besar gitu, itu akan menjadi sesuatu gitu kan. Wah, mantap, betul. Tidak berpikir yang penting kita berbuat apa yang saya bisa, ya itulah ciri-ciri saya. Mungkin buat Teguh semuanya karyanya banyak juga yang baru. Yang penting bikin karya dan tidak pernah berhenti, itu aja. Gitu. Terus berkarya terus ya. Ya, yang diperlukan sekarang adalah teman-teman, ayo bareng-bareng bikin penuhi karya-karya baru, sehingga nanti akan penuh tuh karya-karya baru, dan itu akan menjadi karya baru dan akan menjadi budaya baru ke depannya. Karena budaya itu akan ada ketika ada pembiasaan. Pembiasaan itu terus dilakukan, itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya baru ke depannya. Sudah saatnya lah kita harus membuat suatu budaya baru. Karena saya perhatikan sebuah budaya itu akan ini dalam durasi 50 tahun gitu ya, 50 tahun, setengah abad itu harusnya menjadi budaya baru gitu ya. Dari Padaeng itu 30 ke Pak Ujo 60-an, 30 tahun ada yang baru lagi, bagus ya, cepat ya. Tapi bayangkan saja dari Padaeng sampai sekarang itu sampai sudah 90 tahun berarti. Tapi tidak ada sesuatu yang benar-benar sesuatu yang progresif, yang perubahannya lebih nyata gitu. Maka dari itu teman-teman, ayo bareng-bareng. Maaf Kang Gadi, koneksi terputus, aduh ampun. Lagi hot di hati ya. Kumaha ya koneksi teh gara-gara pandemi gitu, jadi koneksi teh jadi putus gitu. Waraku ganas ya, Bangna. Aduh. Ya, sambil nunggu teman-teman masuk lagi. Alah, kumaha ya teh Pak Yadinya. Jadi kalau putus gini semuanya keluarnya. Iya, keluar kayak biasanya merasuk dari. Ternyata kayaknya satu jaman gitunya itu 1 jam kayaknya ya. Tuh masuk lagi. Oke, Andri Jason, Banten, ini dari Banten, mantap. Andri Jason. Iya, seangkatan Kang Teguh di Upina. Oh iya. Aduh, mantap. Kumaha Andri, Banten aman Banten.
Kumaha angklung? Angklung di Banten banyak tuh. Aduh, hareudang ya Allah, ya Rabbi. Hareudang tuh. Ya, Ramdan. Aduh, tadi teh sampai Ramdan. mana tadi teh? Hilap deh. Oh, dari karyanya, Kangnya. Dari karya berarti intinya terus mengumpulkan karya sampai akhirnya bisa dijadikan budaya baru ya Kang ya, budaya, referensi-referensi dan akhirnya bisa menemukan formula kekaryaan angklung itu seperti apa. Gitu ya Bang Intan ya Kang. Ya. Ya, itu karena gini Pak Teguh, karena sayang gitu ya. Angklung ini sudah orang tahu, sudah global, internasional tahu, sudah UNESCO juga, tapi masih miris di dalam karya musik angklung itu sendiri. Betul. Sehingga begitu, angklung seolah-olah tidak punya identitas. Nah sekarang itu mari kita mengidentitaskan angklung sebagai alat musik yang mencari karya yang mandiri gitu. Itu yang harus kita galakkan secara bersama-sama. Saya kira kalau teman-teman untuk karya angklung itu tidak ada batasan dalam artian penggunaan angklung ini berarti dibebaskan apakah angklung ini yang angklung orkestra yang satu orang satu yang itu atau yang ada inovasi angklung toel gitu. Itu mungkin sah-sah saja ya berarti kan untuk membuat karya dari angklung itu. Seperti apa? sah-sah saja. Ibarat sepertinya aja, angklung adalah sebuah alat musik dan piano pun sebuah alat. Piano bisa masuk ke berbagai genre, dia bisa masuk ke jazz, bisa masuk ke rock, ke orkestra musik, opera dan sebagainya. Bisa secara klasikal musik, mandiri maupun secara pembelajaran. Saya kira angklung pun bisa seperti itu. Yang sekarang yang sedang adalah angklung hanya ada berkembang di wilayah pendidikan dan sifatnya massal, orkestra yang berkembang. Tapi dengan saya kira kedepannya mari kita bentuk inovasi. Berarti ini perkembangan dari inovasi pertunjukannya. Dari alatnya kita sudah banyak berkembang, karya kita pun membuat satu karya yang baru, dan berikutnya adalah format pertunjukannya. Struktur mau dibawa seperti apakah si angklung ini? Apakah sama seperti ada sistem solois, duet, trio, quartet, quintet, opera, aransemen, opera, sebagainya. Itu musik pada umumnya seperti itu. Iya, betul. Harus kita rancang ya buat kedepannya, sehingga angklung tidak hanya bisa dimainkan ketika banyak orang saja. Kalau sedikit angklung nggak bisa main, waduh sayang kan. Jadi ya silakan kita teman-teman silakan membuat suatu inovasi-inovasi, sesuatu format atau formula dengan konsep-konsep angklung yang lebih merata, merakyat, yang bisa dimainkan banyak orang. Jadi formatnya tidak harus masih orkestra, saya yakin, karena angklung itu di dalamnya kan sama seperti piano kan. Betul. Ya, angklung pada umumnya dimainkan secara bersama-sama oleh 50 orang, 30 orang, tidak masalah, karena fungsi di situ adalah angklung buat alat bantu pendidikan. Karena dengan seperti itu akan membantu kekompakan, fokus anak-anak, disiplin, dan sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan sebuah industri musik, mungkin kalau kita harus main terus-terusan 60 orang, ya banyak pemain gitu ya. Ya, adanya angklung toel ini bagus ya, artinya angklung bisa solois, duet, betul. Nanti ini set quartet angklung. Nah, format seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Asik, mantap. Aduh, seru-seru. Oke, ini ada Dian Bayu Permana. Oke, kalau nggak salah Dian tadi sempat bertanya tapi keburu putus ya. Saya coba ingat-ingat apa tadi teh ternyata. Kalau nggak salah mungkin bisa diketik lagi. Kalau tidak salah, kata Dian mungkin harus diadakannya pelatihan angklung di Subang, cina gitu. Harus diadakan pelatihan angklung di Subang. Wah, mantap itu idenya Kang Dian itu. Gimana? Ya, kata Dian Bayu Permana kalau tidak salah mungkin bisa diketik lagi. Perlu diadakannya pelatihan angklung di Subang gitu, Kang, cina. Ini teman saya orang Subang gitu. Siap kayaknya. Siapa namanya? Bayu ya? Dian Bayu Permana. Iya, Dian Bayu Permana. Siapa? Bagus kayaknya idenya ya kayaknya. Dian. Ini ya, dulu juga di Kuningan sama
pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara, dan ada beberapa orang juga ke IG saya bagaimana untuk menyelenggarakan ini. Ya. Simpelnya, kumpulkan orang di sana, ya. Nanti kita akan datang seperti itu. Simpelnya. Tetapi akan lebih bagusnya Dian bisa menghubungi ke dinas tempat di sana. Karena itu sudah ada anggarannya buat itu. Kalau enggak kita masyarakat menuntut itu, nanti uangnya hilang sendiri kan mau kemana. Jadi langkah pertama, kalau pendidikan seperti ini, nanti Dian bisa menghubungi dinas pendidikan. Kalau untuk event seperti ini, dinas pendidikan silakan mengadakan, bikin suatu proposal. Kalau enggak, nanti Dian bisa hubungi ke saya langsung, ke Japri silakan. Nah, kita angklungkan Subang gitu ya. Subang sebetulnya angklungnya bagus-bagus loh. Ada SMP 1 Subang gitu ya. Itu SMP 1 Subang. Itu ada teman saya juga, Kang Diki di sana ya, dulunya juga pelatih-pelatih di sana. Pak Hesti pun di sana, Pak Hesti ngelatih di sana juga. Iya, iya. Jadi, oh gitu? Saya dinas-dinas di sana ada Pak Dinda Japri barusan punten nggak bisa terasi sinyalnya jelek. Semangat Pak Dinda. Asik. Ya. Nah, silakan hubungi dinas tempat, dinas pendidikan ya, di sana itu bisa nanti kontakkan. Saya siap-siap saja karena kemarin terakhir di Kuningan, di Bogor, Cirebon, Tasik, Cimahi, ya, Bandung Barat, saya keliling-keliling aja nih jadi cowok panggilan. Asik. Buat silakan teman-teman di sana kumpulkan teman-temannya, nanti kalau waktunya pas, kita kebetulan kosong, kita akan luangkan waktu buat ke sana. Udah ya? Kita angklungkan Subang itunya, Kang. Ya. Tong singatan. Si angklung udah kalau mereka angklung. Ya, jadi siapapun kita angklungkan gitu. Ya mudah-mudahan ide ataupun perencanaan tadi bisa terwujud. Amin. Mudah-mudahan. Sip lah. Lanjut lagi Kang. Bahas apa nih? Tadi banyak pertanyaan sebetulnya, tadi keburu apa ya? keburu celep gitu, keburu mati. Kang, kalau misalnya melihat perkembangan angklung saat ini kan sudah berkembang dalam artian di musik bambu ya, angklung dan musik bambu sudah bisa berkolaborasi dengan instrumen lain ataupun dengan genre lain. Itu gimana pandangan Kang Yadi melihat hal itu? Sangat positif. Tuh ada Kang Mansur Angklung. Tuh. Ini mantap ini nih. Ini dia. Ya. Ini angklung yang positif sekarang. Artinya apa? Angklung sudah berkembang di berbagai elemen. Mungkin belum semuanya. Tapi dengan adanya Mansur, dengan teman-teman musik DM-nya ya, itu bisa mengangkat anak-anak muda gitu kan. Anak muda lebih ini lagi, lebih ada gairah lah. Oh, angklung ingin musik elektronik gitu ya, DJ ya. Nah, silakan saja, itu bagus sekali ya. Silakan teman ini ada Mansur, silakan kembangkan dengan teman-temannya lebih kreatif lagi ya. Artinya angklung sudah ada segmentasi jenis baru gitu situ, angklung digital ya, angklung digital. Nanti kita dengan angklung yang lainnya lagi, mungkin ada angklung karawitan lagi, berkembang lagi, angklung Sundanya, angklung komposisinya, angklung orkestrasi dan sebagainya. Jadi saya kira angklungnya alat musik yang bisa dimainkan dengan berbagai genre. Saya kira seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah teman-teman para homo kreator untuk membuat itu. Itu yang diperlukan. Karena dengan seorang homo kreator ini, orang pembuat ini, orang pencipta ini, akan lahir angklung lebih banyak lagi dan akan menjadi identitas baru bagi kesenian itu, gitu ya. Dan saya kira angklung akan lebih martabat lagi dan mempunyai identitas. Nah, itu berarti kalau sudah seperti itu, senang saya. Wah, banyak berarti ya angklung yang bikin. Jadi silakanlah. Angklung itu, kalau ini sebetulnya saya juga nggak ngerti, Pak Teguh. Angklung itu sebetulnya filosofinya bagus banget ya. Bagus banget angklung filosofinya itu. Angklung itu kan dari bambu. Bambu itu tumbuh nggak sendiri. Bambu itu nggak ente jocong hiji we tumbuh takal awi nggak di mana. Pasti pasti banyak gitu. Banyak kan. Kenapa seperti itu? Kalau bambu itu coba banyak satu dengan bersama-sama dengan menyatu itu akan memberikan keteduhan pada orang yang diam di bawah pohon bambu itu. Sejuk, enak, akarnya kuat, airnya subur, tumbuh sebagainya dan akan memberikan kesejukan bagi banyak orang. Dalam filosofi seperti ini,
angklung itu banyak. Jika angklung dimainkan oleh satu orang nggak akan benar. Nggak akan mungkin ada main konser angklung, hanya main angklung do sebagian C saja dimainkan. Ini format angklung orkestra ya. Kalau dengan bersama-sama kita menjalin kesatuan secara bersama-sama akan indah, seperti filosofi angklung. Dengan bersama-sama akan menjadi suatu harmoni yang indah dari sebuah melodi yang indah gitu ya. Nah, Betul. ini saya kira teman-teman semuanya, para pecinta angklung yang ada di Indonesia maupun di dunia ini ya, mari saatnya kita bersama-sama wujudkan kesenian angklung lebih bermartabat lagi. Perbedaan itu dipermasalahkan, bukan disandingkan. Perbedaan adalah kekayaan. Jadi biarkan orang-orang untuk membuat sesuatu yang berbeda. Hargai setiap karya orang lain, itu adalah sesuatu yang positif buat perkembangan musik angklung ke depannya. Jangan jangan hina atau jangan desehkan ketika seorang membuat sesuatu yang baru. Karena disitulah bibit-bibit suatu perkembangan kebudayaan akan maju. Jadi dengan orang suatu membuat yang baru, hargailah. Dia kita dukung saja gitu. Karena itulah identitas mereka ya. Nah, saya harapkan seperti ini. Jika kita bersatu, menghargai perbedaan, mengapresiasi setiap kegiatan, saya kira akan indah gitu. Contohnya, bagaimana cara mengapresiasi itu? Contohnya, ketika Pak Teguh bikin akun dengan konser baru di Subang, ketika saya diundang, ada waktu pasti akan datang. Itu betul. Itu suatu bentuk terkecil dari sebuah mengapresiasi karya gitu ya. Sama ketika saya datang, ayo kita dukung pentas. Siapapun, Mansur Kentas, siapapun, ayo kita dukung. Dengan bersalin, bersatu, indah. Itulah filosofi di bambu itu, di angklung itu. Kalau bersama akan meneduhkan banyak orang gitu. Tetapi kalau misalkan kita dengan berbeda-beda baju, itu silakan, itu sah-sah saja. Karena itu adalah kekayaan. Setiap orang berbeda, itu hak setiap orang untuk berbeda. Jika satu orang harus A, berarti ada yang salah dalam sistem pemerintahan kita. Dan itu adalah sistem yang komunis. Saya kira kalau harus begini. Saya kira di angklung dibebaskan. Setiap orang mempunyai keinginan, ciri khas masing-masing, silakan. Tetapi yang harus kita ini adalah, mari kita hargai setiap perbedaan itu menjadi kekayaan bersama. Contohnya, di orang luar itu musik itu derajatnya sangat tinggi dan sangat mahal. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya memperlakukan sebab kesenian itu menjadi satu yang eksklusif. Kita jaga bersama, kita rapat bersama gitu angklung. Saya berharap angklung ini adalah angklung, ayo kita ini kebudayaan kita bersama, rawat bersama, hargai bersama, cintai bersama. Saya kira dengan kebersamaan ini akan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya, kata gue. Asik, mantap. Berarti saling support ya Kang ya, saling support gitu untuk berapresiasi gitu kan. Tidak ada kumaha lah intinya. Jadi biar terus kreativitas terus berkembang, inovasi terus berkembang ya Kang ya. Jadi tidak satu jalan aja gitu, jadi banyak gitu, banyak inovasinya gitu. Betul. Nih di sini juga ada yang hadir nih. Siapa ya? Ada Vidi ya. Nah, Pak Teguh, Kang Vidi ini yaitu salah satu musisi ya, salah satu praktisi angklung yang sangat konsisten di masyarakat. Ya terus setiap festival dia melatih banyak tim dan beliau bermain musik gitu, bermain musik angklung. Jadi artinya angklung itu ada, angklung itu ada. Jadi angklung ini alat musik gitu, seperti halnya piano, biola dan benda mati gitu. Bagaimana itu bisa hidup? Berarti ada pemikiran kita sebagai pelatih, sebagai komposer, sebagai arranger yang dituangkan ke dalam situ gitu. Nah, tahap ini yang seringkali banyak dilupakan oleh para pelatih. Karena mereka kalau ada lomba-lomba hanya baca sesuai partitur, tuntas, sudah selesai, anak bisa, beres. Padahal belum tuntas. Ada sesuatu bermain musiknya gitu kan ya. Nah, kalau tadi itu belajar angklungnya. Ketika sudah beres, ayo bermain musiknya. Mainkan dinamika, mainkan tempo, mainkan interpretasinya, kapan keras, kapan lambat, kapan cepat, kapan dan seterusnya, sehingga penonton itu mempunyai penilaian dan akan kena gitu dari setiap pelatih itu nyampe kepada si penontonnya gitu ya. Iya betul. Perlu diapresiasi dan terus Kang Vidi kita sama-sama berjuang di angklung dengan Kang Vidi mantap Kang Vidi.
Cicok meong, asik. Nah, Oke, Kang cocok Yadi itu. ada anggapan gini, Kang. Kan kalau angklung itu kan instrumen ya, instrumen alat musik gitu ya. Untuk penamaan istilah dalam artian musik angklung tuh ada yang menyebutkan musik angklung. Kalau musik angklung kan seperti halnya misalnya ke piano, musik piano gitu kan ya. Nih bagusnya apakah memang disebut musik angklung atau memang angklung aja gitu dengan penyebutannya itu. Itu gimana tanggapannya Kang Edi? Tergantung konteksnya. Kalau Mm-mm. angklung saja, orang melihatnya bisa terhadap alat musiknya, bisa Mm-mm. terhadap kesenian secara umumnya. Nah, kalau Mm-mm. kita bahas ini spesifik terhadap musik angklungnya. Berarti kalau musik lebih Mm-mm. spesifik kepada karyanya. Jadi Mm-mm. Betul. saya kira itu sama seperti pada umumnya, seperti gamelan. Orang ada gamelan, berarti dia berbicara masalah keseniannya. Ada alat musik gamelan, ada wadah gamelan, berarti alat musiknya. Ada alat musik gamelan, berarti musiknya, karyanya. Saya kira angklung sama seperti itu. Tidak ada, ya, saya kira tidak ada permasalahan penyebutan itu. Kalau jadi Mm-mm. tergantung konteksnya. Kita mau di mana? Kalau kita nanti karya, berarti musiknya angklung yang kita dibahas. Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu ya. Betul, karena kan memang si angklung ini memang ada konsep yang banyak gitu kan ya, orkestra bukan solois aja gitu ya, Kang. Seperti itu. Wis, mantap. Semakin seru, semakin malam, semakin seru. Tak Banyak lagi. terasa nih. Berapa orang nih lumayan. Oh iya, ya, oke. Tadi banyak ke quotes ya, jadi pada ini ya. Gitu, ya. Iya, tadi lagi itu. Wis, gimana lagi Kang? Kita bahas apa lagi nih? Gak akan Yo, henti-hentinya nih, bahas angklung nih. ini Pak Teguh, Bahas, sebetulnya di ya. angklung ini seperti warisan ya, warisan dari nenek Mm-mm. dari dulu-dulu yang ini bisa menjadi identitas bangsa kita sebetulnya. Tapi Betul, angklung betul. masih dianggap Nah, gitu. ya, Ya. kalau sudah setengah sebelah mata, artinya angklung sudah sama, artinya angklung bisa dijual di toko di 3 negeri ada angklung, di setiap musim ada Betul. angklung, dianggap alat musik tradisional yang handmade, yang kuno dan sebagainya gitu ya. Mm-mm. Betul. Tapi justru hal ini yang membuat kita bangga ketika kita ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka akan mencarikan kesenian yang orisinal, alat musik yang baru dengan karya yang baru juga gitu ya. Itu akan Mm-mm. maka dari itu uh, ini peluang yang sangat besar di angklung itu Mm. masih minim para komposer, para kreator yang membuat musik angklung di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin karya baru, alat musik baru, format pertunjukan baru, ini sangat kontribusi banget bagi perkembangan angklung. Dan Mm. uh, ya ini ada PR besar yang harus sama-sama kita Mm. sama-sama kita laksanakan gitu, sama-sama kita Mm. lakukan gitu ya. Kita tidak hanya bisa tergantung terhadap pemerintah. Pemerintah penting karena apa? Pemerintah adalah sebagai payung suatu kegiatan ya, payung sebagai sebuah kegiatan alurnya. Karena tugas pemerintah di situ adalah ya memerintah, mereka membuat kegiatan di sebuah negara. Tetapi banyak hal di wilayah tertentu itu ada alokasi angklung sebetulnya yang sangat besar buat masyarakat ini. Namun karena ketidaktahuan dari setiap bawah ini, ketidaktahuan dari setiap guru-guru maupun yang lainnya, sehingga alokasi itu hilang dan salah dipergunakan gitu. Contoh gini, Mm. saya mungkin salah satu tim, salah satu orang juga yang ikut merumuskan di kementerian waktu itu tahun 2018 beserta Pak Dr. Suhendi, Pak Dinda juga. Jadi sebetulnya kita sudah membuat satu buku itu buat bahan ajar guru-guru SD di seluruh Indonesia. Dan itu sudah Mm. jadi bukunya, sudah mungkin didistribusikan harusnya sih tahun 2019 ini sudah terdistribusi. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah sangat support karena masukan-masukan dari kami, dari teman-teman semuanya. Dan waktu itu kita bikin suatu tim yang buat menghadap ke dirjen-dirjen kesenian dan saya menghadap juga ke sana, sudah mengajukan dan sudah diakses sebetulnya. Karena waktu itu Betul. ada dana buat alokasi instrumen itu hingga sampai 100 juta buat Mm-mm. satu buat angklung loh. Berapa Mm-mm. harga? Paling 10 jutaan itu udah bagus.
Tapi yang datang ke sekolah karena kepala sekolahnya tidak tahu angklung dan gurunya di sana tidak resmen terhadap angklung, akhirnya dana yang tadinya itu harus diberikan kepada angklung malah dibelikan keyboard, alat band, alat pramuka dan sebagainya. Itu sebenarnya alokasi yang itu ada yang lain sebetulnya. Dan yang sekali ini ada kurangnya controlling gitu ya. Malah di suatu Kuningan ya, lucu kemarin masih 2020 saya mengisi workshop di Kuningan, guru-guru SD, SMP, SMA itu Kuningan ngasih materi di sana, dan guru-gurunya banyak yang komplain, Pak, saya ini bingung ketakutan, kenapa? Gitu. Di sekolah saya tiba-tiba dikirim 3 unit besar angklung ya. 3 unit dikirim ke satu sekolah gitu. Gurunya nggak tahu apa-apa. Gimana ini saya? Sedangkan sekolah yang lain, Pak, saya butuh angklung, kok nggak punya. Artinya di sini ada pemerataan gitu yang untuk masa pemerataan. Nah, ini sebetulnya ya, ini harus kerja bareng. Artinya pemerintah, sebagai stakeholder-nya, ya pelaksananya, praktisinya, gurunya, pelatihnya, ini harus ngerti gitu, harus paham secara karena tahu sendiri Pak Teguh. Betul. Ketika di lapangan, ketika kita anggap kita proses pendidikan ya, kita di sekolah-sekolah misalkan, itu kita di sekolah belajar musik saxophone, cello. Ketika di kesempatan jadi guru tuh apa? Yang diajari itu nggak masuk di sekolah. Paling ini pelajari paduan suara, gamelan, degung, angklung. Iya, angklung, betul. Selain angklung ini nih, banyak yang jadi masalah. Waduh, ketika stres, aduh, ayah bisa stres, kenapa? Saya nggak belajar itu, menyesal kenapa nggak dari dulu belajar, katanya gitu. Tidak ada waktu ya. Kalau teman-teman yang perlu untuk sharing angklung, nanti silakan bisa datang ke kampus ISBI, mungkin ya di situ ada prodi angklung, bisa datang ke komunitas saya di Iwung ya, di Iwung Foundation di Braga, bukan di Braga, di Bandung Creative Hub ya, di lantai 3 itu setiap hari Rabu dan Jumat, silakan mau datang ke sana. Sekarang masih ditutup pintunya, jadi belum umum. Saya keceplos Braga terus, karena dulu saya perintis juga di Braga, bikin komunitas angklung di sana. Jadi aduh, ya, mantap sekali pemaparan dari Kang Yadi. Sepertinya tidak akan habis ya Kang ya, membahas seni musik, apalagi angklung ini tidak akan cukup berapa jam kayaknya ya gitu. Karena mungkin waktunya sangat terbatas. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, mangga silakan bisa ke Kang Yadi, Japri, kayak katanya Kang Yadi mah aktif 24 jam cina WA-na. WA-nya aktif, tapi nanti dibahasnya Oke, Kang, sebelum ditutup, mungkin Kang Yadi bisa memberikan input positif untuk para pendidik, untuk para komposer, ataupun untuk para siswa atau mahasiswa di bidang angklung, sehingga mungkin bisa spirit yang baru lah itu dari dalam dunia angklung. Mangga Kang Yadi sebelum ditutup. Ya, sebetulnya permasalahan di dalam angklung yang harus dibenahi adalah sistem. Sistem ini yang harus dibenahi. Sistem ini urusannya tidak hanya sebagai tidak hanya oleh seorang komposer, tidak. Sistem ini menurut keseluruhan. Satu, dari pemerintahnya itu harus lebih giat lagi, lebih besar lagi anggarannya buat angklung, ya, lebih besar lagi untuk angklung. Yang kedua adalah komunitas. Silakan komunitas membina lagi, perbanyak lagi teman-teman yang ingin angklung raih bersama-sama. Buat para pengrajin, silakan lebih berinovasi lagi dengan angklung, Nanti ketika bagaimana cara mendistribusikannya, carilah nanti para marketing buat ini bisa memasukkan ke angklung. Buat para pemusik, silakan bikin karya yang banyak-banyaknya yang bisa dimainkan. Kalau tidak punya buat untuk mainkannya, kirimkan saja ke saya. Nanti kita akan mainkan karya-karya itu. Buat para pemain, silakan lebih rajin-rajin lagi, lebih disiplin lagi, lebih apresiasi lagi, lebih banyak. Buat para guru-guru, perbanyak lagi, tingkatkan lagi skill mengajar kita, karena angklung itu mudah-mudah susah, susah-susah mudah. Sebetulnya nggak ada yang susah, ya kalau tidak belajar. Caranya gimana? Mulai dari angka 1,
terus 2, 3, 4 akan bisa. Jadi hanya waktu yang bicara. Jadi Betul. para akademisi, mari kita bikin riset-riset yang banyak terhadap angklung, karena inovasi, karena angklung ini adalah sebuah kesenian sub dari kebudayaan. Budaya ini akan terus dinamis. Kalau budaya statis, maka tunggu waktu untuk mati kesenian itu. Jadi waktunya itu adalah kita berkembang, terus dinamis, bersinergi, sehingga kalau kita bergerak, ininya seperti roda, maka kebudayaan itu akan terus berkembang. Dan saya mengajak teman-teman semua, mari kita ajak sistem itu dengan bidangnya masing-masing, silakan berkarya dengan cirinya masing-masing, sehingga angklung itu akan terus konsisten, akan ada terus, dan akan hidup terus sampai selamanya, dan untuk bekal buat kebudayaan buat nanti generasi yang akan datang. Saya kira apa yang perlu kita berikan buat masyarakat, ya kita bisa apa, lakukanlah itukah yang terbaik buat masyarakat. Jadi harus sinkron keseluruhannya sistem ini. Ibarat sebuah mobil, kalau mobilnya cuma setir doang, nggak ada rodanya, nggak akan maju. Rodanya ada, nggak ada orangnya, akan maju. Ada orang, ada roda, nggak ada kursinya, pegel. Jadi semuanya harus menyatu, semuanya, sehingga angklung ini menjadi satu, angklung Indonesia. Itu yang akan dicari, jadi angklung Indonesia. Kesenian yang benar-benar dari segi ranah ada di dalamnya. Itu kata gue paling kalau dari saya. Yang penting, Asik. kita berkarya teruslah ya dengan bidangnya. Asik. Mantap, input dari Kang Yadi, semoga bisa bermanfaat dari keseluruhan tuh paket lengkap, ini harus paket Apa lengkap. Aduh, ini terakhir nih, kita bacain aja. Melsia, oi Melsia dari Garut, woi Melsia. Bu Melsia, asik. Kebanyakan pada milih job wedding katanya ketimbang ngajar di sekolah Kang, jadi angklungnya nganggur, asik. Tuh jangan sampai nganggur atau angklungnya. Kalau job wedding boleh, tapi angklungnya jangan sampai nganggur. Gitu ya, Kang ya? Apa-apa, Kang. Karena gini, dalam hidup ini itu berwarna ya, berwarna. Betul. Ini luas, sangat luas. Seni buat kebutuhan seni, silakan. Karena seni buat seni artinya kita bikin sesuatu yang baru, berinovasi buat perkembangan seni sendiri. Seni buat ekonomi, buat hidup, wedding tidak salah karena di situ buat menghibur orang juga. Ya, seni buat industri, buat riset dan sebagainya, silakan saja. Yang penting bagaimana kita memperbaiki angklung itu sehingga tidak mati dengan caranya masing-masing lah, banyak cara kan. Apalagi sekarang zamannya ada YouTube ya, wah orang bisa berkarya dengan situ. Dan alat musik, software digital yang sudah sangat canggih, saya kira setiap orang bisa membuat karya itu. Hanya di awal adalah bagaimana cara sistem angklung itu sendiri harus tahu dulu. Kerangka angklung itu tahu dulu. Kadang orang-orang yang bikin ngaransemen angklung yang wah itu range-nya paling rendah, yang paling tinggi, dan angklungnya gitu, ayah itu mah mau ayah gitu. Tidak tahu dulu karakter angklung. Wilayah mana paling rendah, wilayah tinggi. Wilayah rendah itu berarti di kunci G ya. Kunci F, nih G paling bawah. Itu angklung terendah. Ya, yang paling tingginya kunci G itu di spasi kedua, nada C di sininya, itu paling tinggi. Jadi kalau aransemen jangan tinggi bisa, rendah bisa, itu mau angklung. Kalau bikin angklung lagi kudu badal gitu ya, gitu. Ada angklung tambahan namanya angklung gajah namanya. Iya. Itu ada badal gitu ya. Nah, tapi kasihan berat. Gitu ya. G anu paling rendah na oge udah berat eta teh. Ya, ayo sama-sama lah kita bikin lakukan yang kita lakukan sama. Jadi caranya gimana angklung ini bisa maju, bisa sukses. Setiap ada konser dimanapun, ayo kita dukung, kita bareng-bareng nonton, kita inikan. Pak Teguh, saya sempat mengalami laksanakan ketika dulu ada diberi kesempatan dengan rekan-rekan di Fathahilah dulu, kita main di Eropa, dan saya pun sendiri sempat ke sana juga, itu menyaksikan sebuah konser musik. Mereka ada kebanggaan ketika akan menonton sebuah musik itu. Padahal musik itu menurut orang Indonesia itu dengarti musik naon jika gituan asal-asalan. Tapi di sana itu mereka sampai dengan bangganya dengan memakai baju yang rapi dan menunggu 1 jam sebelum pentas, itu luar biasa penghargaan buat sebuah penghargaan bagi seorang musisi itu gitu ya. Nah, saya bermimpi di angklung seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang akan menonton angklung seperti itu. Mungkin tidak, saya kira mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Hanya
Yang bisa itu terwujud adalah kita bersama. Kita bersama-sama bahu-membahu, ayo cintai angklung ini bareng-bareng, sehingga akan terwujud sesuatu budaya baru di dalamnya yang saling menghargai, menghormati karya satu sama lain, dan akan indah. Dan itulah filosofi angklung sebetulnya. Bersama-sama kita akan harmonis gitu. Kalau bersama-sama masing-masing mau harmonis. Ya, nah ada satu lagi, ada Asik dah gitu. Ayo kok, sekali kok. Nah, Kodaris ini satu pemain angklung poel mendunia juga nih ya. Asik, aduh bilujeng Kang Kodaris, tapi aduh ya teh badai atosan Kang Kodaris. tos nerelek itu tos episode kedua terakhir. Nanti kita saya harap karena permasalahan ini tidak tuntas hari ini jadi banyak, jadi bisa kita nanti diadakan untuk berikutnya lah ya, Pak Teguh ya, kalau ada waktu. Di part selanjutnya ya, atau bisa nanti kalau pandemi udah beres bisa main ke Prodi Angklung ke ISBI ataupun ke Iwung Foundation. Asik, mantap. Oke, atur nuhun sakali deui Kang Yadi, atur nuhun pisan atas waktosna gitu sudah menyempatkan untuk mengobrol online roll on part 5 gitu. Mungkin nanti part 6. Mudah-mudahan selanjutnya terus. Kang Yadi atur nuhun lagi, sekali lagi atur nuhun ya. Sehat-sehat Kang Yadi, sehat-sehat di sana ya, jaga kesehatan. Semoga pandemi corona ini cepat hilang supaya kita angklung lagi, ngangklung lagi, ngageterkeun deui. Oh iya, gitu. Terus satu lagi informasi mungkin dalam waktu yang terdekat 1-2 bulan ke depan kita pun mau ada konser lagi. Kalau kemarin kita sudah dengan pemerintah setempat sudah ada support ya gitu ya buat kegiatan ini. Ini sih live ya, tapi kalau memungkinkan mungkin kami akan konser live streaming dengan karya-karya baru yang sudah kami latihkan. Nah, ini masalah teknis yang masih protokolnya yang belum keluar, jadi kami belum bisa latihan gitu. Jadi ya, ayo kita sama-sama lah ya berkarya dengan bidang masing. Ada mantap, Kang Yadi. Angklungnya ada Vidi angklung masal, ini banyak Adam sebagainya, banyak para pelaku angklung orang muda-muda nih. Karena apa? Ini saatnya kita buat bangkit anak generasi muda-muda. Kita udah nggak boleh lagi di kolot ya, kita sama-sama bangkitlah, kita bikin angkatan baru lah buat angklung dengan lebih kreatif lagi, lebih original lagi buat karyanya ya. Asik, mantap. Ya, yang penting kita sudah berbuat yang satu langkah pun untuk kemajuan angklung. Itu paling Pak Teguh kalau dari saya. Sebelumnya teman-teman semuanya, jika kata-kata saya kurang berkenan, silakan. Kalau mau ini, silakan boleh japri, boleh main ke kampus ya atau ke BCH di sana kita ngopi, istilah Pak Teguh mah. Kalau saya mah tarik. Jadi teh ditarik-tarik kita, eta Kang Yadi mah gitu. Mantap, ya, gitu. Fokus ke depan, jangan mikirin yang enggak gitu ya, biarkan aja orang lain mah gitu ya Kang ya. Mantap. Ya. Oke, hatur nuhun Kang Yadi, hatur nuhun, sehat-sehat wilujeng ya Kang Yadi, mudah-mudahan tetap produktif. Gampir rezekina, sehat walafiat, panjang umur. Amin, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi. Sip, mantap. Alright.